Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat dan rahmat yang kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Apa kabarnya semua ini, sehat? Alhamdulillah. Kayaknya wajah-wajah yang ngantuk dan lelah banget ini ya. Biasanya penuh tapi ini agak berkurang. Masya Allah. Saya kira tadi saya mau sendirian aja. Jarang-jarang saya ajan tuh, jarang-jarang. Hanya di Al-Mujahidin ini doang. Ya, sudah sekian tahun jadi ustadz, baik ceramah, ngisi kajian, tabligh. Jarang banget. Ya, jarang banget. Hampir berapa tahun, mungkin kadang-kadang doang gitu kalau pas kejadian kayak gini. Nah ini kebetulan nih ya, hari ini hari yang spesial ya, ustadznya ajan, Masya Allah. Habis ajan pun gak ada orang tuh tadi. Saya kira saya mau qomat sendiri, imam sendiri. Memang godaan di malam tahun baru ini begitu luar biasa berat ya. Banyak umat Islam yang terjebak pada kebiasaan, tradisi, kultur. Tapi yang tradisi kultur itu menjadi ciri khas orang-orang kafir atau orang-orang non-muslim. Sedangkan kalau kita melakukan itu maka masuk ke dalam hukum tasyabbuh, menyerupai mereka, fahuwa minhum, maka kita akan menjadi bagian daripada mereka. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, di maqalah yang kelima di bab as-sulasi, sahabat Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib dinukil nasihatnya oleh muallif kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya kenikmatan dunia itu cukuplah Islam sebagai nikmat, a'zamun nikmah, nikmat yang paling besar. Fa inna a'zaman ni'amillahi lil abdi, karena sesungguhnya nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Ikhrajuhu minaz zulumatil kufri ilan nuril Islam, yaitu dikeluarkannya mereka dari kegelapan kekufuran menuju kepada cahaya Islam. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madin. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku, aku cukupkan untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Maka nikmat Islam, nikmat yang paling agung, yang paling besar dari nikmat-nikmat yang lain, ini harus kita syukuri, harus kita jaga, harus kita rawat. Sedangkan jelas kenikmatan yang lainnya Allah berikan kepada kita itu di bawah nikmat iman, di bawah nikmat Islam. Itu yang sering disampaikan kalau orang pidato, sambutan, ceramah kan seperti itu. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam. Karena a'zamun nikmah, sebesar-besarnya, seutama-utamanya nikmat, afdalun nikmah. Kita kalau dikasih nikmat ya, punya kendaraan, punya motor, kita jaga, kita rawat. Tiap bulan kita servis. Olinya kita ganti. Ya, kalau ada bannya gundul kita ganti. Kita dikasih nikmat berupa mobil, ya kita jaga, kita rawat. Kotor dikit kita lap-lapin tuh mobil. Kalau ada yang jelek tuh mobil, ya
AC-nya udah jelek, ganti. Ada apa namanya yang udah nggak enak lah, ganti. Rumah juga kayak gitu. Kita dikasih nikmat oleh Allah berupa nikmat, kita jaga kan rumah itu. Tiap mau lebaran catnya agak pudar, direhab. Kalau ada yang bocor-bocor diganti. Punya istri juga sama kayak gitu. Istri kita nikmat kita jaga benar, kita jaga, kita lindungi. Ya, kalau ada yang kurang benar dari istri diganti, jangan main ganti. Ini nikmat yang paling besar, nikmat iman, nikmat Islam. Maka kita juga harus menjaganya, harus merawatnya. Salah satu menjaga dan merawat nikmat Islam ini tidak melakukan tasyabuh, meniru, mencontoh, mengikuti orang-orang kafir dalam segala bentuk dan sifatnya, baik hal yang berupa akidah, ibadah, budaya, pola pikir, tingkah laku yang menjadi ciri khas mereka. Itu hadisnya jelas ya, masyhur, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Jangankan mengikutinya, jangankan mengikuti keyakinan atau akidahnya, dari penampilan saja kita dicontohkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi untuk mukhtalif, untuk berbeda. Ya, kalau mereka biasa memanjangkan kumis, mencukur jenggot, kalau kita disuruh mencukur kumis, memanjangkan jenggot. Ya, jangan kayak Ustadz Tosim nih, dua-duanya nih ya, jenggot dipotong, kumis dipotong biar kelihatan muda. Ya, apalagi di malam tahun baru ini, masya Allah, begitu banyak kemaksiatan terjadi, dan kemaksiatan terbesar kalau menyangkut masalah keimanan, masalah Islam, masalah akidah. Bakar jagung itu boleh. Makan jagung boleh, nggak ada jagung itu haram, kagak ada di kitab manapun, ke ustadz manapun. Tapi kalau bakar jagung yang tujuannya merayakan tahun baru, ya itu baru kagak boleh. Beda tukang jagung yang tiap malam dia dagang jagung bakar tiap malam dia, Medland misalkan. Kalau ini di depan mana? Depan Grand Kahuripan ada tukang bakar jagung, tiap malam dia mau tahun baru mau bukan tahun baru, dia emang tukang kerjaannya bakar jagung. Beda sama orang yang bakar jagung merayakan tahun baru, tuh beda. Ya, ada tukang sate yang memang dia tiap malam kerjanya dagang sate. Ada orang yang nggak pernah nyate, begitu tahun baru dia rayakan dengan nyate. Beda, dua-duanya beda. Ya, maka kita jaga keimanan ini, keislaman ini, diantaranya menjauhi sifat tasyabuh, dan dengan menjaganya, merawatnya melalui kajian-kajian, melalui majlis taklim, agar kita lebih memahami secara mendalam hukum syariat agama kita ini yang sudah sempurna, jelas, terang benderang syariatnya, laksana matahari yang menerangi dunia ini. Kalau udah ada cahaya matahari, maka nggak perlu ada lampu lagi, nggak perlu ada listrik lagi di siang hari, nggak perlu dinyalakan. Kenapa? Karena sudah jelas aturan syariat agama Islam, tidak perlu ditambah-tambah, apalagi dicampur dengan ajaran agama lain. Yang kedua, kata Imam Ali, wa inna minas sugli yakfika ta'atu suglan. Dan sungguh dari semua kesibukan-kesibukan yang kita lakukan, yakfika ta'atu suglan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu cukup menjadi ketaatan yang paling utama. Fa ta'atullahi ta'ala a'zamul istighal. Ya, a'zamul istighal, karena sesungguhnya yang namanya kesibukan berupa taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu a'zamul istighal, menjadi seutama-utamanya kesibukan. Tiap hari kita sibuk, ya, sibuk usaha, sibuk dagang, sibuk bisnis, sibuk kerja, sibuk sama keluarga. Hari Sabtu, hari Minggu, weekend, ngaji aja buru-buru, habis selesai nggak silaturahim dulu, mau main bulu tangkis. Sibuk semua. Padahal dari semua kesibukan yang ada itu,
kesibukan hadir ke majelis taklim, ke mushola, ke masjid, ibadah, taat pada Allah Subhanahu wa taala, itu kesibukan yang paling utama. Jadi ini yang paling utama nih kegiatan kita sekarang ini nih. Bukan dibalik ya. Kerjaan atau masalah-masalah yang lain menjadi kesibukan utama, walaupun itu jadi ibadah juga nilainya kalau diniatkan taat pada Allah. Sementara untuk ibadah yang mahdho, untuk mencari ilmu, kesibukan dalam rangka taat kepada Allah itu menjadi kesibukan yang kedua. Itu terbalik. Giliran sholat waktunya waktu sisa, giliran zikir waktunya waktu sisa. Ya, udah lemah, udah capek, udah ngantuk, ya digunakan untuk ibadah, nggak bakal maksimal ibadahnya. Apalagi kalau kita berpikir ibadah itu dilakukan nanti kalau usia kita sudah mulai tua renta. Kalau udah usia 50 tahun ke atas, kalau udah usia 50 tahun, kalau sudah pensiun, kalau udah nggak produktif, baru tuh akan rajin ngaji, baru akan rajin ibadah, baru akan rajin sholat berjamaah. Yang namanya ibadah jangankan yang tua, jangankan yang udah kakek-kakek, anak muda aja malesnya luar biasa. Apalagi di musim kayak gini yang hujan melulu, ya. Paling enak di rumah, murungkut, berselimut, ya, ngekepan pemajikan, udah gitu malas. Makanya ini pada pulang lagi biasanya banyak habis berjamaah subuh kita taklim, banyak akan pulang menjemaah penting, kemudian ngantuk ya. Kemudian yang ketiga, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Dan sesungguhnya dari nasihat yang ada, cukup kematian itu sebagai nasihat. Fa innal mauta, karena kematian akbarul mawaizilin nas, yaitu sebesar-besarnya nasihat bagi manusia. Maka tatkala kita melihat kematian saudara, sahabat, keluarga atau tetangga, di samping kita membantunya, membantu memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah pahalanya besar luar biasa. Kirotoni au kirotun, 2 gunung Uhud beratnya kalau sampai menguburkan. Kalau hanya sampai menyolatkan, 1 gunung Uhud berat pahala yang kita dapatkan. Tapi di samping itu, kafabil mauti mau'idho, kematian seseorang itu bisa menjadi nasihat yang besar dalam kehidupan kita. Suatu saat kita akan mengalami yang namanya kematian. Cuman memang orang tuh selalu berpikir kematian itu kadang dianggapnya kalau orang sudah tua, padahal tidak seperti itu. Ya, kematian seseorang hanya Allah yang tahu. Saat dia satukan ruh dengan jasad di usia 4 bulan kehamilan, di sanalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan dia mati, di mana dia mati, bagaimana dia akan mati. Tidak mesti tua, kalau Allah takdirkan dia muda, banyak yang muda-muda mati. Kata dokter kalau orang yang gendut katanya mudah terkena penyakit. Makanya orang-orang yang gendut badannya rata-rata matinya duluan. Tapi nggak kayak gitu juga ya. Banyak orang yang kurus mati duluan ya, kurang gizi. Ya. Jadi Allah yang mengatur itu. Baik, mudah-mudahan kita bisa senantiasa memperbaiki diri kita, ya, memperbaiki dalam hal ibadah kita, amal soleh kita. Jika semakin hari bertambah waktu, bertambah usia, semakin dekat kita pada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkat ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah dalam ibadah sehingga kita wafatkan dalam keadaan husnul khotimah.